Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market kembali meningkat sebesar 4,29%. Dengan total market cap mencapai di 2,1 triliun US dollars. Kita bisa lihat Bitcoin breakout, ya, di mana sekarang harga Bitcoin ada di 46.903 dolar. Itu merupakan peningkatan sebesar 4,89% dalam 24 jam terakhir. Untuk Ethereum di 3.300-an dengan peningkatan 4,66%. BNB dia di 430 dengan peningkatan sebesar 3,23%. Lalu juga untuk XRP dia peningkatan sebesar 3,57, Cardano 2,3 dan seterusnya. Ya, intinya adalah kita bisa lihat rata-rata semua altcoins ketarik oleh Bitcoin pada hari ini, ya. Dan kita bisa lihat daily close pada Bitcoin bagus, ya, sangat bagus. Kemarin kita sudah pernah bahas di mana kemarin lusa pada tanggal 26 Maret dia technically sudah close di atas dari 44.467, ya, tepatnya di 44.530. Tapi gue bilang terlalu tipis. Maka dari itu dia perlu naik lebih tinggi lagi, ya, butuh momentum lebih besar. Nah, ternyata kemarin momentumnya luar biasa besar, ya, bahkan sampai menembus juga resisten di daerah 46.164. Ini merupakan daerah support sebelumnya bagi Bitcoin. Tapi karena tembus, dia berubah menjadi resisten. Tetapi bagusnya apa? Bitcoin langsung menembusnya juga pada hari yang sama, ya, that's really good. Nah, selain dari itu mungkin yang nggak kalah penting adalah bull support band, di mana Bitcoin dia akhirnya close weekly di atas dari bull support band. Kita bisa lihat di sini dengan sangat jelas, ya. Dia itu tadi close di 46.856. Nah, sementara sekarang posisinya bull support band ini ada di 44.500 dan 44.200-an. Ya, artinya di bawah dari harga running Bitcoin sekarang. Artinya apa? Artinya Bitcoin sudah mulai masuk lagi ke bull market. Tetapi, ya, walaupun sudah masuk ke bull market, PR-nya masih belum selesai, ya. PR dari Bitcoin adalah yang arguably lebih penting daripada sekedar close di atas saja, yaitu adalah mempertahankan bull support band sebagai support, ya, seperti di mana? Seperti di sini, seperti di sini, ya, di sini. Karena ada di waktu yang samaan juga dia gagal, ya, di sini. Dia sudah berhasil ke atas, tetapi gagal mempertahankan dan jebol lagi. Nah, jadi arguably yang lebih penting adalah mempertahankan harga di atas dari bull support band. Nah, semoga saja dalam beberapa hari ke depan, Bitcoin bisa mempertahankan harga dia di atas dari bull support band. Dan apabila dia bisa mulai mantul seperti di sini, ya, biasanya Bitcoin akan menemukan new all-time high. Ya, jadi tentunya itu semua pasti ditunggu-tunggu oleh kita yang sudah holder Bitcoin cukup lama, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Untuk detailnya nanti kita akan bahas di belakang. Sekarang kita akan bahas dulu newsnya. Oke, dan kita masuk ke beritanya di mana Perdana Menteri Rusia dan juga Menteri Ekonomi dari Rusia mensupport legalisasi dari cryptocurrency. Kita langsung bahas ke newsnya. Jadi Prime Minister Mikhail Mishustin dan juga Russian Ministry of Economic ini sedang mendevelop satu back effort untuk meregulasi cryptocurrency. Dan juga yang lebih pentingnya apa? Mengintegrasikan cryptocurrency terhadap ekonomi Rusia. Ya, jadi selama ini ya cryptocurrency baru diadopsi sama mungkin ya negara-negara yang cenderung masih kecil, ya, mungkin negara-negara seperti El Salvador, kedepannya Honduras dan lain-lain. Bahkan juga ada satu kota di Swiss, ya. Nah, tetapi apabila sampai cryptocurrency diadopsi dan diintegrasikan ke dalam ekonomi Rusia, that's gonna be big, ya. Dan kita bisa lihat juga Russian authorities juga sekarang semakin maju untuk adopsi satu legal framework yang komprehensif untuk cryptocurrency, walaupun bank sentralnya nggak setuju, ya, atau beroposisi, ya. Nah, jadi kita bisa juga ini Ministry dari of Economy ini juga sedang mengajukan satu draft baru on digital cryptocurrency untuk memfill the gaps atau lebih tepatnya regulatory gaps yang sudah dibuat sebelumnya pada Januari 2021, yaitu on digital financial assets, ya. Dan bahkan ini ada dari quote dari Prime Minister yaitu Mikhail Mishustin. Dia mengatakan, "Of course, it will be necessary to integrate the mechanism for the circulation of digital currencies into the country's financial system." Ya, jadi sudah ada direct quote langsung dari Perdana Menteri Rusia mengenai rencana mereka untuk mengintegrasi mekanisme cryptocurrency terhadap financial system dari Rusia. Ya, tentunya ini mungkin mereka belajar juga karena mereka kena sanksi, ya. Dan mereka tahu apabila ekonomi mereka lebih terintegrasi dengan kripto, mungkin efek sanksinya nggak akan seberat sekarang, ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk berita kita pada hari ini dan kita akan lanjut lagi ke charting. Oke, dan kita balik lagi ke Bitcoin. Nah, untuk Bitcoin kita bisa update untuk buy limit nih, ya. Untuk yang konservatif kita bisa lihat dia sudah mulai golden cross, ya, dari kapan nih? Dari tanggal 26, ya. Berarti ya tinggal kalian sabar-sabar aja nunggu sampai kena 20, ya. Itu untuk yang konservatif. Nah, untuk yang medium risk
bisa mulai berubah nih, mulai berubah ke daerah 44.467 ya. Jadi gue ulangi, untuk yang medium risk bisa mulai berubah ke sini nih buy limitnya di daerah 44.467. Nah, untuk yang high risk ya, uniknya pada hari ini nggak ke 4 hourly chart ya. Kita bisa langsung pasang di daily yaitu di daerah 46.164. Karena kalau kita pindah ke 4 hourly juga ya kita bisa lihat kurang lebih sama ya. Jadi gue ulangi, untuk yang medium risk bisa dipertimbangkan di tengah-tengah sini ya. Jadi lucu nih, hari ini benar-benar pas nih. Di sini yang konservatif, di sini yang medium risk, di sini yang high risk gitu ya. Dan buat yang konservatif sekarang ada di daerah 41.798. Buat yang medium risk ada di 44.467. Dan yang high risk itu di 46.164 atau agresif ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk buy limit. Nah, untuk PR dari Bitcoin, ya seperti yang gue bilang tadi di depan ya, PR-nya adalah mempertahankan bull support band sebagai support. Ya, andaikan dia bisa memantulkan diri dia seperti di sini, ya, atau juga seperti di sini, ya, ini akan menunjukkan bahwa Bitcoin kemungkinan besar akan membuat new all time high, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan buat kalian yang ingin averaging Bitcoin kalian, jangan lupa bisa menggunakan link referral kita di bawah. Ada macam-macam. Ada Bybit, ada Maxi, ada Huobi, dan banyak lagi. Ya, kalian bisa pilih sendiri. Dan ya sekali lagi itu juga nggak wajib ya. Kalau kalian mau pakai silahkan ya. Karena kalau kalian pakai itu secara langsung lu membantu perkembangan dari TCI ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan satu lagi juga DCWT ini bukanlah bagi-bagi sinyal. Itu yang pertama. Dan yang kedua ini bukan juga financial advice. Tujuannya adalah untuk educational purpose only. Oke, dan Cardano juga ikutan ketarik oleh Bitcoin. Ya, nah kita bisa lihat ya, walaupun kemarin tuh sudah masuk dalam posisi overbought ya, tetapi Cardano masih tetap ikutan ketarik ya. Nah, tetapi seperti yang kita bisa lihat ya, dia masih belum cukup momentum untuk meretest daerah $1 lebih 20 sen. Jadi kalau gua pribadi sih untuk kalian yang konservatif ya jangan dulu maksain beli di sini karena ini sudah deket-deket resisten besar ya, itu yang pertama. Dan yang kedua, secara RSI dia sudah overbought ya, atau tepatnya lagi-lagi overbought. Nah, jadi untuk Cardano gue pribadi lebih ke wait and see. Tunggu sampai ada beberapa titik tentunya ya. Buat kalian yang di medium risk ya, bisa pertimbangkan pasang di daerah $1 lebih 2 sen atau kamu dibuletin $1 lebih 3 sen. Di mana sebelumnya ini adalah satu daerah support yang cukup baik untuk Cardano. Berkali-kali mempertahankan harga Cardano ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 10 kali mempertahankan harga Cardano. Nah, jadi untuk medium risk bisa di sini. Nah, untuk kalian yang lebih ke konservatif ya, bisa tunggu sampai terjadi golden cross yang sebentar lagi akan terjadi kayaknya ya. Nah, udah gitu tinggal tunggu sampai dia terkoreksi ke MA20-nya ya. Jadi itu untuk yang konservatif gitu. Nah, untuk yang high risk sebenarnya bisa pindah ke 4 hourly chart. Nah, yang high risk bisa aja kalian pasang di MA20 ya, tapi jujurnya sudah lumayan dekat dengan resisten. Jadi gua mungkin lebih baik saranin di MA50 yang sekarang ada di $1 lebih 3 sen atau kalau mau dibulatin lebih ke $1 4 sen ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Gua ulangi ya. Untuk yang agresif bisa pertimbangkan di $1 lebih 4 sen. Buat kalian yang lebih yang lebih konservatif ya, bisa tunggu sampai terjadi golden cross ya. Dan juga nunggu sampai terjadi koreksi ke MA20 terpantul baru kalian beli di situ ya. Nah, buat kalian yang lebih ke medium risk ya, bisa langsung pasang buy limit aja di daerah $1 lebih 3 sen kalau kita buletin ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano, quite simple. Dan kalau kita lihat di weekly-nya juga ya, dia sekarang sedang kena MA20. Jadi ya baik lagi, ekstra resisten. Udah ada resisten di $1.20, kena juga MA20. Maka dari itu, kalau bisa sih jangan dulu dipaksain beli di daerah sini ya. Ya minimal tunggu sampai yang agresif tuh di daerah MA50 atau 20 ya. Kalau gue pribadi sarannya lebih ke MA50 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Oke, dan selanjutnya Matic ya. Matic dia masih di daerah sini ya. Kemarin buat yang sudah buy limit di MA50 udah dapat tentunya ya. Nah, tapi buat kemarin yang baru pasang belum dapat. Nah, jadi ya masih kurang lebih masih tetap sama ya untuk Matic. Buat kalian yang medium risk masih bisa pertimbangkan di daerah MA50 yaitu di daerah $1 lebih 57 sen ya, itu untuk yang medium risk. Nah, untuk yang lebih konservatif bisa tunggu sampai terjadi golden cross, harganya dijemput oleh MA20 dan terpantul, nah baru kalian bisa beli di situ ya, beli di pantulan MA20. Itu yang konservatif. Jadi yang medium risk di MA50, buat kalian yang lebih konservatif tunggu sampai ada golden cross dan pantulan di MA20.
Nah, lalu untuk yang lebih agresif bisa pertimbangkan di MA20, di mana kemarin dia cukup kuat ya sebagai satu support ya, di mana dia terpantul di sini. Dan buat kalian yang agresif kemarin di Matic itu posisinya profit berapa persen ya, kurang lebih kita cek kurang lebih berapa persen nih. Lumayan juga sekitar 6 persenan ya. Nah, jadi ya gitu, kadang-kadang sulit juga gitu buat kita tahu mana yang lebih profit gitu, tergantung momentum dari aset tertentu gitu. Jadi nggak selalu yang konservatif itu lebih aman, kadang-kadang yang konservatif bisa ketinggalan juga pump. Di waktu bersamaan yang agresif juga bisa aja malah beli pucuk gitu ya. Jadi ya tergantung, kalau gua pribadi lebih baik disesuaikan dengan risk appetite lu sekuat apa untuk menahan risiko ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Gue ulangi lagi ya, MA50 untuk yang medium risk. Untuk MA20 yang nanti sudah golden cross dengan MA50 itu adalah yang konservatif. Dan buat kalian yang lebih agresif bisa di MA20 atau arguably bisa juga di MA50 di 4 hourly chart ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Solana. Nah, untuk Solana kita bisa lihat ya bahwa dia kemarin candle-nya bagus ya, close candle-nya bagus, dimana dia close di atas dari 105. Artinya dia menembus satu resisten di sini ya. Merupakan resisten lower high sebelumnya yang terjadi pada tanggal 15 Februari dan 16 Februari di sini ya. Nah, sebelumnya ini pernah di-retest pada tanggal 2 Maret tetapi gagal ya, langsung turun lagi di sini. Nah, good news-nya pada hari ini dia berhasil close daily di atas dari situ. Ya, that's good. Nah, jadi ini juga di waktu bersamaan bisa berubah menjadi satu buy limit untuk orang yang agresif. Ya, jadi buat kalian yang agresif bisa pertimbangkan buy limit di daerah $105 lebih 95 sen. Ya, jadi sekali lagi gue ulangi, untuk yang agresif bisa pertimbangkan di $105 lebih 95 sen. Nah, untuk kalian yang medium risk bisa pertimbangkan di MA50 ya. Ya, walaupun masih rada jauh tapi ya baik lagi medium risk ya. Itu di daerah $93 lebih 6 sen. Nah, untuk kalian yang lebih ke konservatif, ya harus lebih sabar lagi, nunggu sampai terjadi golden cross, ya. Lalu mungkin akan ada koreksi baru terpantul di MA20, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana ya, masih quite simple ya. Gue ulangi lagi ya, buat kalian yang agresif bisa di $105 lebih 95 sen. Buat yang medium risk bisa di $93 lebih 6 sen. Dan buat kalian yang konservatif harus lebih bersabar lagi, nunggu golden cross baru sampai terjadi koreksi ke sini dan beli di pantulan MA20 ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan untuk di weekly-nya kita bisa lihat bahwa Solana sudah semakin mendekati ke MA50 ya. Nah, semoga saja dalam dalam 7 hari ke depan ya, Solana bisa close weekly di atas dari MA50. Kalau bisa seperti itu berarti momentumnya mulai tambah jelas nih ya, semakin bullish ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Solana. Oke, dan selanjutnya AVAX. Nah, untuk AVAX kita bisa lihat ya, akhirnya dia cenderung ingin main ya. Dari kemarin kita sudah bahas, AVAX itu seperti anak kecil nih, yang bingung antara mau tidur atau diajak main. Nah, tapi kalau kita lihat sekarang, karena ketarik oleh Bitcoin, jadi kecenderungannya ingin lebih main ya. Nah, jadi buat kalian yang sudah nunggu di 200, ya sayangnya nggak kena. Ya, tapi nggak apa-apa, ya itu namanya belum rezeki. Nah, jadi sekarang ya PR dari AVAX tentunya untuk bullish ya, yaitu menembus daerah $91 lebih 42 sen. Nah, andaikan sampai dia ke reject, ya berarti siap-siap MA200 kita masih ada kesempatan gitu. Ya, jadi kurang lebih masih sama seperti kemarin ya. Buat kalian yang medium risk bisa pertimbangkan di MA200 yang sekarang sudah naik lagi ya. Ini jangan lupa setiap hari berubah ya. Kemarin itu di $82 lebih 26 sen, sekarang sudah di $82 lebih 51 sen. Ya, jadi buat kalian yang medium risk bisa pertimbangkan di situ. Buat kalian yang lebih konservatif ya bersabar, MA20 sudah semakin dekat ya. Nanti kalau sudah golden cross, nah boleh kalian pertimbangkan kalau dia terpantul gitu. Ya, seperti biasa cara konservatif. Nah, buat kalian yang lebih agresif bisa pindah ke 4 hourly chart. Nah, 4 hourly chart bisa kita masuk di MA50 atau 20 ya, tinggal kalian pilih sendiri. Biasanya kalau sudah terjadi kalau sampai di 20 berarti sudah terjadi golden cross, itu berarti secara konfirmasi lebih bagus ya. Jadi ya tinggal kalian pertimbangkan sendiri antara di 50 atau 20 ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Gue ulangi, yang agresif bisa pertimbangkan antara MA50 atau 20 di 4 hourly chart. Lalu untuk di daily-nya buat yang medium risk bisa pertimbangkan di MA200 yang ada di $82 lebih 51 sen. Dan buat yang konservatif seperti biasa menunggu dulu sampai terjadi golden cross baru beli di pantulan situ ya.
Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Dan kalau buat di weekly-nya kita bisa lihat ya, bagus juga. Dia sudah berhasil close di atas dari MA20 ya, setelah berminggu-minggu dia retest dan gagal terus ya. Sudah 1, 2, 3, 4 ya. Akhirnya di minggu kelima dia berhasil close di atas dari MA20. Nah, mungkin yang jadi PR untuk AVAX adalah jangan sampai 7 hari ke depan dia di bawah lagi ya. Kalau seperti itu masuknya ke false breakup gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk AVAX. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Polkadot. Nah, untuk Polkadot kemarin berarti yang cenderung lebih ke high risk ya, sudah dapat posisi di sini. Berarti ya sekarang sedang kurang lebih profit sebesar, lumayan juga ya, sekitar 12%-an. Ya, jadi ya itu, kadang-kadang kita nggak pernah tahu mana yang lebih profit ya, jadi agresif, jadi medium risk, atau jadi konservatif gitu ya. Nah, untuk sekarang Polkadot kita bisa lihat ya bahwa dia mulai menemukan support di daerah 22 daerah $20 lebih 22 sen. That's good ya. Dan kita lihat juga sudah mulai terjadi golden cross ya. Nah, jadi buat yang konservatif sudah mulai dekat nih, sudah mulai semakin dekat. Nah, at some point pasti dia akan koreksi ke MA20. Tinggal pertanyaannya kapan. Jadi buat kalian yang konservatif ya jangan berkecil hati, sabar aja, tunggu sampai kena di MA20 ya. Dan di waktu bersamaan kita bisa lihat juga dia sudah mulai overbought secara RSI-nya ya. Jadi untuk yang konservatif bisa pertimbangkan di MA20 yang sekarang ada di $19 lebih 31 sen. Nah, untuk kalian yang sekarang nih masuknya lebih ke medium ya, sebelumnya masuk ke high risk, sekarang masuk ke medium, digeser. Daerah $20 lebih 22 sen ini masuknya ke medium risk. Nah, untuk kalian yang agresif, sekarang pindah ke 4 hourly chart. Nah, kalian bisa pertimbangkan di daerah MA20, di mana terakhir dia cukup bagus menahan harga Polkadot ya. Dia terpantul di daerah sini ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, gue ulangi lagi. Buat kalian yang agresif bisa pertimbangkan MA20 yang sekarang ada di daerah $21 lebih 10 sen. Buat kalian yang medium risk bisa pertimbangkan di daerah $20 lebih 22 sen. Dan buat kalian yang konservatif bisa pertimbangkan di $19 lebih 31 sen. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. Dan weekly-nya kita bisa lihat dia masih belum dekat dengan MA20 ya. Jadi karena kemarin Polkadot jatuhnya lumayan parah sebenarnya ya, dibandingkan dengan beberapa aset yang lain. Jadi dia belum retest MA20. Nah, PR-nya dalam 7 hari ke depan semoga saja Polkadot bisa close weekly di atas dari MA20 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Polkadot. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke Luna. Nah, untuk Luna kita bisa lihat bahwa dia menyelesaikan PR-nya kemarin, yaitu adalah menembus lagi daerah $91 lebih 62 sen dan juga mempertahankan MA20 sebagai support. Ya, dia berhasil melakukan kedua PR itu. That's good, ya. Nah, sekarang yang jadi PR selanjutnya adalah memecahkan struktur di sini. Ya, kita tambah struktur di sini, yaitu di daerah sekitar $95 lebih 90 sen. Ya, di mana ini adalah struktur resistance, ya. Nah, untuk Luna sekarang overall sih not that bad, ya. Nah, dan untuk sekarang MA20 mulai bisa masuk ke daerah konservatif. Jadi bagi kalian yang konservatif bisa pertimbangkan MA20 yang ada di $92 lebih 6 sen. Ya, itu buat yang konservatif. Nah, untuk yang lebih agresif bisa pindah ke 4 hourly chart, yaitu di MA50 yang ada di $92 lebih 86 sen. Ya, jadi nggak terlalu ekstrim beda sih, tapi ya oke, masih masuknya lebih ke agresif, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Gue ulangi, untuk yang lebih agresif bisa pertimbangkan di $92 lebih 86 sen. Buat yang lebih konservatif bisa pertimbangkan di daerah $92 lebih 6 sen. Ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna. Dan PR selanjutnya tentunya adalah ini ya, seperti yang kita bahas tadi, yaitu adalah menembus daerah $95 lebih 90 sen. Nah, kalau dia sudah mulai menembus itu, berarti dia semakin dekat untuk menciptakan new all time high lagi, which is good. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna, dan kalau kita lihat di weekly-nya juga ya, dia masih terus mempertahankan momentum dia sejak tanggal 21 Februari di mana dia menembus dengan signifikan MA20 di sini. Setelah itu dia terus naik ke atas dan bahkan menemukan new all time high di sini ya. Which is good. Nah, dan itu juga sekarang semakin kuat juga bisa dibilang momentumnya karena Bitcoin sudah mulai weekly close di atas dari bull support band. Nah, tinggal kita lihat nih, apakah Bitcoin bisa mempertahankan bull support band sebagai support dan lanjut ke atas. Nah, kalau sudah lanjut ke atas begini, nah biasanya altcoins bisa semakin subur, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Luna. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib,
ya. Tetapi apabila lo menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.